Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pastoral Notes pada hari ini saya beri tema keajaiban Natal. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kisah keajaiban Natal dimulai dari kota kecil yang bernama Nazaret. Kota yang tidak terkenal, bahkan cenderung untuk diremehkan. Sehingga salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Nathanael, dia pernah berkata seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jika kita melihat sekilas saja, maka seolah-olah kita tidak akan menemukan sesuatu yang istimewa dari kota Nazaret. Tetapi yang menarik adalah dari kota kecil inilah Allah telah menemukan seorang gadis yang perawan. Dia memiliki iman, dia memiliki hati seorang hamba, dia punya kerelaan untuk berkorban sekalipun ada sebuah resiko yang sangat besar yang akan ia terima ketika dia harus taat kepada kehendak Tuhan. Dan ketika malaikat Tuhan datang menghampirinya, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan Allah kepada Maria, respon dari Maria dikatakan bahwa Maria sangat terkejut. Maria menjadi takut. Sehingga malaikat Tuhan berkata, "Hai Maria, jangan takut." Lalu respon dari Maria, dia berkata demikian. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dalam kehidupan ini seringkali kita seperti Maria. Kita mengalami hal-hal yang membuat kita terkejut. Hal-hal yang membuat kita menjadi takut. Hal-hal yang membuat kita menjadi bingung dan menjadi ragu. Tetapi kalau kita membaca kisah ini, dalam keterkejutan Maria, dalam ketakutannya, dalam keragu-raguannya, malaikat Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu pesan Natal yang sangat penting, yang harus kita pegang, yang harus kita imani dalam hidup kita adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah bahwa di momen Natal sebenarnya kita akan melihat ada begitu banyak keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Salah satu contoh, resiko yang harus dihadapi Maria adalah dia akan diceraikan oleh tunangan yang bernama Yusuf. Resiko yang lebih besar daripada itu, ketika ada seorang wanita Yahudi atau wanita Israel yang kedapatan mengandung tetapi belum memiliki seorang suami yang sah, ada sebuah ancaman, yaitu hukuman rajam atau dilempari oleh batu. Tetapi yang menarik adalah kita bisa melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga ketika Yusuf ingin menceraikan Maria, maka malaikat Tuhan pun datang. Dan Yusuf pada akhirnya tetap mengambil keputusan untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan Maria pada akhirnya tidak dihukum rajam. Ini adalah salah satu bukti keajaiban,
mujizat Natal. Hal yang terpenting dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Tuhan telah memilih kita, memanggil kita, ingin memakai hidup kita menjadi alatnya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang dalam hidup ini. Lukas pasal yang pertama ayat 35 dikatakan seperti ini. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika hidup ini kita rindu, kita berdoa untuk mengalami keajaiban, bukan hanya dalam peristiwa atau momen Natal, tapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang harus kita ingat adalah kita harus mengizinkan Roh Kudus turun atas hidup kita. Yang kedua adalah kita harus membiarkan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi kehidupan kita. Ketika kedua hal ini terjadi dalam kehidupan kita, maka keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagian kita, respon kita adalah kita harus belajar seperti Maria. Ketika Maria mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, sekalipun itu sebenarnya sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, bagaimana seorang yang belum menikah bisa mengandung. Tetapi respon iman yang luar biasa dari Maria, dia berkata demikian. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang kita bisa pelajari dari pernyataan dari seorang yang bernama Maria? Dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah belajar memiliki hati seorang hamba dan mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa seperti Maria mengalami mujizat, kita pun bisa mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Allah tidak hanya bisa menunjukkan mujizatnya di masa lampau, tetapi dia juga bisa menunjukkan dan menyatakan mujizatnya di masa kini, masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, hidup penuh keajaiban harusnya itu terjadi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Rick Warren pernah mengatakan seperti ini. Keajaiban Natal yaitu melalui Yesus. Di dalam Dia ada pengampunan, ada ketentraman, dan masa depan yang pasti di dalam kekekalan. Pesan Natal ini adalah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita adalah Allah telah mengambil 1000 langkah menuju kita. Sekarang Dia hanya berkata kepada kita, maukah kita mengambil 1 langkah iman, langkah kecil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun seandainya Yesus lahir 1000 kali di Bethlehem, tetapi jika Tuhan tidak lahir di hati kita, maka semuanya tidak berguna bagi kita. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Yesus telah lahir dalam hati dan hidup kita. Dia menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Maka setiap hari hidup kita yang kita jalani akan dipenuhi dengan keajaiban. Doa saya dan harapan saya buat kita semuanya, mari kita alami keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.